Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Ya. Nila, Hadir. Aini, Hadir. Aisyah, Hadir. hadir semua ya. Untuk meningkatkan semangat belajar kalian, Bu Guru memiliki permainan. Tapi kalian harus berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri. Ibu akan contohkan terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa tirukan. Tepuk semangat. Semangat aye. Ayo kita bareng semuanya. Tepuk semangat. Semangat aye. Kita sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat aye. Ya. Silakan duduk. Sekarang Bu Guru akan sedikit mengulas tentang pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah membahas apa anak-anak? Sebab-sebab batalnya wudu. Ya. Apa sih sebab-sebab batalnya wudu? Coba sebutkan, Mila. 1. Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. 2. Hilangnya akal karena tidur, gila dan lainnya. Ini 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram. selanjutnya Aisyah. Menyentuh lubang tubuh baik sengaja maupun tidak sengaja dengan telapak tangan atau jari jemari. Ya benar sekali. Kemarin kita sudah membahas tentang sebab-sebab batalnya wudhu. Hari ini kita membahas tentang pengertian najis, macam-macam najis, serta ada yang tahu pengertian dari najis itu? Saya, Bu. Ya, Najis adalah kotoran. Ya benar sekali. Najis itu adalah kotoran yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bu Guru memiliki teks yang nantinya kalian saya tunjuk satu persatu untuk maju di depan membaca ya. Nanti sedikit saya jelaskan juga. Saya akan bagi terlebih dahulu ya. Semuanya? Sudah. Nanti kalau Bu Guru bilang stop, nanti berhenti dan bisa dilanjutkan oleh teman lainnya ya. Ya. Kita mulai ya. Ya. Yang pertama, Nila maju ke depan. Pengertian najis secara bahasa berarti kotoran dan secara istilah adalah kotoran yang melekat pada suatu benda, pakaian, atau tempat penghalang untuk melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. 1. Najis mughafafah. Najis mughafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang berumur belum genap 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali susu ASI. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis meskipun najisnya masih melekat. Cukup. Silakan duduk. Bu Guru sedikit menjelaskan tentang pengertian najis. Najis tadi menurut bahasa artinya kotoran. Dan menurut istilah tadi, artinya kotoran yang melekat pada suatu benda atau pakaian atau tempat penghalang untuk tidak melakukan ibadah. Macam-macam najis yang pertama yang sudah dibaca oleh Nila yaitu najis mukhafafah.
Najis mukhafafah itu merupakan golongan najis yang ringan. Contohnya tadi, air kencingnya bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun. ya, 2 tahun. Dan tata caranya itu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Contohnya, kalau kalian punya adik, lalu kamu gendong, terus tangan kamu dipipisi, itu cukup hanya memercikkan ke tangan yang bagian yang terkena najis ya, tidak harus mandi. Karena najis ini merupakan najis yang ringan. Selanjutnya, Aini maju ke depan. Dua, najis mutawasito. Najis mutawasito dibagi menjadi 2, yaitu 1. Najis ainiyah dalam najis yang berwujud atau tampak dilihat warna dan baunya. 2. Najis hukumiyah adalah najis yang tidak terwujud warna dan baunya. Cara membersihkannya dengan cara mengulurkan air dan dipastikan najis tersebut harus benar-benar hilang warna serta baunya. Ya, silakan duduk. Selanjutnya Bu Hana menjelaskan lagi. Najis mutawasito ini dibagi menjadi 2 ya. Tadi ada najis ainiyah dan najis hukumiyah. Najis hukumiyah itu najis yang tidak tampak oleh baunya dan warnanya. Dan ainiyah itu tampak dilihat oleh kita. Bu, mau tanya. Ya apa, Aisyah? Contoh dari najis ainiyah dan najis hukumiyah itu apa? Contoh dari najis ainiyah itu kotoran ayam, muntah-muntahan, darah, terus air miras, tahu sih? Najis hukumiyah yaitu air kencing yang sudah kering ataupun air miras tadi yang sudah kering. Selanjutnya, Aisyah maju ke depan. Tiga, najis mugolado. Najis mugolado adalah najisnya air liur anjing, babi. Cara membersihkannya adalah harus mandi sebanyak 7 kali dan diantaranya 1 kalinya harus menggunakan campuran debu ataupun tanah yang bersih. Ya, silakan duduk. Ibu akan menjelaskan tentang najis mugolado. Najis mugolado ini termasuk najis yang besar ya, yaitu cara mensucikannya harus mandi selama 7 kali dan salah satunya itu harus menggunakan debu dan tanah yang bersih. Selanjutnya, Bu Guru akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini ya. Tadi najis menurut bahasa artinya kotoran. Lalu menurut istilah adalah apa? Kotoran yang melekat pada suatu benda, pakaian, atau tempat penghalang untuk melakukan ibadah. Ya. Macam-macam najis. Ada berapa tadi macam-macam najis? 3. Coba sebutkan Mila. Najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mugolado. Ya. Coba jelaskan tata cara untuk mensucikan najis-najis tersebut. Aisyah? 1. Najis muhafafah. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis meskipun najisnya masih melekat. 2. Najis mutawasito. Cara membersihkannya dengan cara mengguyurkan air dan dipastikan najis tersebut harus benar-benar hilang warna serta baunya. 3. Najis mugolado. Cara membersihkannya adalah harus mandi sebanyak 7 kali dan diantaranya 1 kalinya harus menggunakan campuran debu ataupun tanah yang bersih. Dan najis hukumnya tadi contohnya apa? Air kencing yang sudah kering. Ya, benar sekali. Berhubung waktunya sudah selesai, kalian bisa kerjakan uji kompetensi halaman 130. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.